Halo Bonsai, hari ini kita akan membagi tips di Misapedia, yaitu tentang bagaimana agar bisa segera hamil. Nah, jadi sebelum hamil, nonton, yuk subscribe dulu channelnya dan nyalakan tombol loncengnya. Setelah menikah, tentunya salah satu harapan utama adalah mendapatkan momongan. Bayi-bayi lucu atau anak-anak menggemaskan yang kelak dapat meneruskan keturunan, mempererat perkawinan, dan melengkapkan kebahagiaan. Mari kita sambil meniti doa ya, agar harapan ini bisa terwujud menjadi nyata. Sebelum membahas lebih jauh, ada baiknya video ini nanti ditonton berdua, karena kehamilan adalah perjuangan bersama yang ditentukan dari ayah yang membawa sperma dan bonsai dengan sel telurnya. Sebelum terjadi sebuah kehamilan, ada proses penting yang dinamakan pembuahan, yaitu saat sperma dari ayah berhasil menembus lapisan sel telur bonsai dan bersatu menjadi embrio. Nah, bonsai pasti udah sering mendengar deh tentang proses menakjubkan dari pembuahan, di mana saat ejakulasi akan dikeluarkan sekitar 70-150 juta sperma. Kemudian dari vagina, sperma ini akan memasuki leher rahim, menyusuri rahim hingga ke puncak, lalu bergerak ke tuba falopi dan menjumpai sel telur bonsai di sana, di mana pada fase matang atau ovulasi sudah menunggu. Sperma-sperma ini bergerak bersama, bersaing, berdesakan, dan adu sigap. Karena cukup satu sperma yang terbaik, terkuat, dan tercepat untuk membuahi sel telur. Nah, kalau ayah punya sekian banyak sperma, lain halnya dengan bonsai, yang hanya akan mematangkan satu sel telur per bulannya. Masa sel telur matang dan siap dibuahi ini dikenal dengan masa ovulasi. Dan sel telur yang matang ini hanya akan menunggu 1-2 hari saja. Jadi, kalau misalnya tidak ada sperma yang nyamperin, ya udah akan luruh begitu aja. Sebaliknya, jika sperma masuk di luar masa subur, maka di dalam juga nggak akan ketemu sama sel telur matang. Ya, maka tidak akan terjadi pembuahan juga. Disinilah pentingnya untuk pemilihan waktu yang tepat. Nah, berikut ini tips-tips yang bonsai dan ayah bisa coba ya. Yang pertama adalah berhubungan rutin. Bonsai dan ayah bisa coba menyempatkan waktu ya, sehingga selama seminggu dapat melakukan hubungan 2-3 kali. Terlalu sering berhubungan tidak meningkatkan kemungkinan hamil, justru menurunkan kualitasnya, karena sperma juga membutuhkan waktu untuk mematangkan diri. Yang kedua adalah kenali masa subur. Jika siklus bonsai teratur 28 hari, contoh mens bulan ini terjadi di tanggal 10, kemudian berikutnya 8, berikutnya maju ke tanggal 6, ini akan mudah. Karena ovulasi akan terjadi pada 14 hari sebelum mens berikutnya. Karena siklus bonsai teratur 28 hari. Nah, perhitungan dari mens berikutnya inilah yang membuat kita perlu mengenali siklus kita. Untuk bonsai yang siklusnya tidak teratur memang lebih sulit untuk menentukannya. Saran saya untuk tetap berhubungan teratur 2-3 kali seminggu. Kemudian bisa juga gunakan atau download aplikasi kalender menstruasi. Nanti bonsai mudah loh, cuman tandai aja setiap kali menstruasi di setiap bulannya. Kemudian kita akan terbantu dalam memperkirakan masa ovulasi. Kapan kira-kira ovulasi itu terjadi. Kemudian siklus menstruasi antara 24-35 hari masih masuk kategori yang normal. Namun jika terdapat ketidakteraturan atau mungkin siklusnya memanjang menjadi lebih dari 35 hari atau mens gak datang-datang setelah sekian bulan, maka bonsai perlu konsultasi lanjutan ke dokter kandungan. Di masa subur ini, jika diperhatikan, biasanya lendir dari jalan lahir akan lebih encer. Dapat dilakukan juga tes sederhana di rumah, menggunakan kedua jari jempol dan telunjuk yang diregangkan. Nah, yang dinilai saat ovulasi terjadi, lendir pada mulut rahim ini biasanya bening dan tipis, namun dapat diregangkan tanpa terputus. Kemudian yang ketiga adalah dengan menggunakan LH kit atau ovulation kit. Ini adalah alat deteksi ovulasi yang berbentuk seperti tes kehamilan. Nah, dengan kemampuan mendeteksi hormon LH, yaitu hormon yang saat ovulasi akan mengalami peningkatan.
Jika hasil yang didapatkan dari tes pack ini positif, maka disempatkan yuk untuk berhubungan. Karena kemungkinan besar puncak ovulasi akan terjadi dalam 24-36 jam setelahnya. Yang keempat, bonsai bisa juga cek ke dokter kandungan. Dokter akan membantu mengukur sel telur dan melihat adanya folikel dominan atau sel telur terbesar yang siap dibuahi dan ditetaskan saat ovulasi. Yang kelima, nutrisi bergizi adalah menentukan juga, terutama berkaitan dengan asupan asam folat. Asam folat bisa kita dapatkan karena terkandung alami pada makanan seperti daging, ikan salmon, brokoli, bayam, asparagus, atau beraneka buah-buahan seperti tomat, pisang, alpukat, juga kacang-kacangan. Namun bisa juga kita cukupi dengan konsumsi suplemen dengan dosis anjuran 400-1000 mikrogram per hari sesuai rekomendasi dokter. Selanjutnya, selain nutrisi bergizi, maka pertahankan gaya hidup sehat. Cukup istirahat, kemudian upayakan juga untuk olahraga teratur. Jaga berat badan agar dalam indeks massa tubuh yang ideal. Kemudian, sebaiknya hindari juga rokok, alkohol, ataupun paparan dari polusi. Sebagai tambahan, kenali saat bonsai dan ayah perlu ke dokter kandungan. Karena pada pasangan usia subur, 80% akan hamil alami di tahun pertama. Tambahan 10% akan hamil di tahun kedua. Sisanya perlu usaha yang lebih ekstra, yaitu yang memenuhi kriteria. Kriteria yang perlu datang pada pasangan yang setelah 1 tahun berusaha, dengan frekuensi berhubungan teratur 2-3 kali seminggu, dan tanpa menggunakan kontrasepsi. Namun, pasangan ini belum dikaruniai tanda-tanda kehamilan sehingga perlu evaluasi lanjutan. Nantinya akan dilakukan penilaian dari gangguan kesuburan. Berlaku baik ayah dan bonsai. Karena di antara seluruh gangguan kesuburan, penyebabnya sangat beragam. Faktor bonsai berperanan sekitar 45%, lalu faktor sperma juga cukup tinggi. Di kisaran 30-45%, sisanya dikategorikan sebagai unexplained. Di dokter kandungan biasanya akan dilakukan beberapa pemeriksaan. Yang paling awal adalah USG transvaginal untuk menilai struktur rahim dan juga indung telur. Perlu diyakinkan tidak adanya polip, mioma, adenomiosis maupun kista. Kemudian selanjutnya dapat juga dilakukan pemeriksaan HSG. Nah, ini biasanya dilakukan di laboratorium. Pemeriksaan ini akan menilai adanya sumbatan pada saluran tuba. Pemeriksaan yang selanjutnya adalah analisa sperma. Karena ukuran sperma ini kecil dan tidak kasat mata, maka menilainya perlu bantuan pembesaran mikroskop di laboratorium. Ini akan memungkinkan kita melakukan analisis untuk melihat 3 parameter, yaitu jumlah sperma, bentuk, dan juga pergerakan. Adanya kelainan bentuk sperma juga dapat menghambat kehamilan. Itulah sebabnya kehamilan ini perlu diupayakan berdua, bonsai dan mengajak ayah ikut serta. Jangan lupa juga ya untuk memohon pada Yang Kuasa yang menciptakan dunia dan seisinya, yang menuliskan takdir kita bersama dan dapat menjawab usaha dan doa kita dengan karunia yang terindahnya. Doa saya semoga segera mendapati tes pack yang bergaris 2. Nah, kesimpulannya memang dalam mendapatkan kehamilan kita harus mengusahakan berdua. Berhubungan rutin 2-3 kali seminggu, mengenali masa-masa ovulasi adalah kuncinya. Semoga segera hamil ya.